Oke guys, comeback lagi kita guys. Hari ini gue dapat tarikan lagi guys. Ini gue bawa lalamop lagi ya. Ini gue bawa ankle box. Ini gue nunggu seharian. Kalian tahu nggak guys? Ini gue tadi start nyalin aplikasi itu jam setengah 10. Nah, gue pantengin terus. Ada order masuk, argo sampah semua. Nah, ini tadi gue dapat sekitaran jam setengah 4 sore nih. Ini gue lagi muat di daerah ini guys, Cimanggis dekat Cibubur. Ini gue bawa apa sih namanya ini ya? Bawa gentong. Ini tadi muatannya bawa oli guys. Jadi hari ini gue cuma dapet satu trip, nggak lebih guys. Saking parahnya tadi ongkosnya, karena ongkosnya sampah semua. Nah, dan kalian tahu nggak berapa tadi tarif ini? Ini tarif emang tarif prioritas guys, makanya tadi gua ambil. Tapi kalian tahu nggak, ini tarif prioritasnya itu prioritas sampah guys, nggak ada lonjakan tarif yang begitu banyak ya. Jadi ini tarif apa gue bilang ya, tarif prioritas sampah lah. Dan ini gue nganter ke ini guys, ke daerah apa namanya, kawasan Pulau Gadung ini. Nah, tadi ini tarifnya guys, gue dapat bersih ya, 267.000. Itu tadi jaraknya 30 km. Itu argo prioritas. Biasanya guys, kalau argo prioritas itu naiknya tinggi banget. Lah ini sekarang argo prioritas tarifnya segini. Ini gue juga pernah dapet argo prioritas ya. Ini waktu itu gue ngambil dari daerah Ciracas juga guys. Itu gue nganter ke daerah Grogol. Jaraknya sama 30 km. Nah, ini argonya dulu 340 lah, jaraknya sama. Lah ini tadi argo prioritas, jaraknya sama 30 kilo juga, 267.000. Wah, bener-bener ini emang situasi ankle box lagi tidak baik. Semuanya ongkosnya pada hancur guys. Tadi gua pantengin Kimop juga. Kan gua ada beberapa aplikasi yang gua pakai nih narik ankle box. Gua ada Delivery, ada Lalamop, ada Kimop juga. Ada ini juga gua guys, Mitra Kubikasi, ada Delori, sama Go mobil barang. Pokoknya ini gua aplikasinya banyak lah. Tapi memang yang paling banyak orderannya Lalamop. Cuman ongkosnya lagi hancur-hancurnya kalau ankle box. Nah, kalau delivery juga gitu guys. Malahan sekarang delivery itu ongkosnya lebih parah daripada Lalamop. Dulu delivery itu nggak ada ongkos di bawah 280 guys. Paling kecil dulu 280. Sekarang tadi gue lihat delivery ongkosannya jarak 30 km. Berapa kalian tahu? 230.000. Gila kata gua delivery. Siapa lagi sih yang mau ngambil orderannya? Udah aturannya ketat banget, permintaan pelanggan banyak banget, ongkosnya begitu. Aduh, siapa lagi yang mau narik delivery? Kalau aturan yang ketat, ongkosnya dicekak. Beda sama dulu. Dulu sih emang ongkos gede, aturannya memang agak ketat juga guys, tapi masih nutup lah, masih bisa lah kita kerjain. Sekarang siapa yang mau ngambil? Aturannya seabrek-abrek, kita disuruh udah kayak budak aja sih. Kalau menurut gue ya, kita mesti bongkar muat barang, datang harus on time, bayar ongkos murah, kita disuruh disiplin. Gila, itu nggak ada pikirannya itu kali delivery ya. Lebih parahnya lagi guys, kalau delivery, kalau kalian telat dari jadwal waktu yang ditentukan, itu bisa kena denda. Nah, malasnya orang sekarang gitu guys, kalau narik delivery apa-apa kena denda, apa-apa kena denda. Gila, udah tarif murah, salah kita sedikit kita dikasih denda. Udahlah, makanya sekarang tuh ya, kalau delivery orderannya udah jarang-jarang banget. Adapun itu orderannya kebanyakan yang pembayarannya non tunai guys, alias banyakan yang mesen itu perusahaan. Kalau orang perorangan kayaknya udah jarang banget gue lihat. Karena apa? Kan gue tiap hari pantengin terus ya aplikasinya. Itu yang mesen jarang-jarang ada yang pembayarannya tunai guys. Pembayarannya BP semua. Nah, kalau di delivery itu, kalau BP itu pembayarannya nggak tunai guys. Ya, moga-moga aja nih ada orang delivery nih yang nonton video ini. Ya, saran gue sih kalau ke buat delivery ya, oke lah, nggak apa-apa, ongkos lu murah gitu, samain kayak Lalamop. Tapi lu jangan apa-apa kalau ada kesalahan driver dikasih denda. Emang lu pikir gede sekarang ongkos?
lu main denda-denda, ngambil duit dari mana kita ya? Apa-apa denda, apa-apa denda. Ini saran gua aja sih buat ke delivery. Ya mana tahu kan orang-orang delivery nonton video gua. Satu lagi nih saran gua nih buat orang delivery nih yang nonton video gua ini. Itu driver jangan disuruh paksa bongkar muat barang. Itu dihilangin itu. Driver wajib bongkar muat barang. Siapa lagi yang mau sekarang driver yang mau bongkar muat barang kalau ongkosnya murah? Coba itu lu pikir-pikir tuh semua tuh orang-orang delivery. Kalau lu mau aplikasi lu tambah rame lagi, dihilangin itu. Itu juga denda-denda itu lu hilangin. Jangan bikin aturan yang memberatkan para driver. Saran gua ini, kalau lu mau dengar, kalau mau enggak. Ini kan buat kerjasama kita juga. Nah, kalau delivery guys, itu enaknya dia itu nggak ada pemotongan penghasilan setiap bulan. Nah, itu mereka nggak ada guys. Paling kalau delivery ada potongan, kalau saldo ada di dompet. Nah, itu pas pencairan itu emang ada potongan PPh 2, berapa persen gitulah. Pokoknya potongannya sedikit. Tapi kalau potongan penghasilan per bulan itu nggak ada guys. Nah enaknya lagi nih ya, ini delivery ya. Kalau kita keluar kota, sumpamanya ke Cirebon, ke arah Jawa lah sumpamanya ya, apa ke Bali. Itu kalau kita mau cari muatan balik, itu ada guys. Nah enaknya dia di situ. Ada muatan balik kalau kita mau ke luar kota. Nah gue kan juga pernah ke Surabaya ya, nganter. Tapi ini gue ke Surabaya nggak pakai aplikasi guys. Gue ke Surabaya itu bawa barang langganan. Itu dulu gue bawa dari Jakarta ke Surabaya ongkosan 4 juta guys. Nah pas gue nyampe di Surabaya itu gue nunggu guys di sana. Gue nunggu delivery. Nah itu ada guys delivery di sana. Waktu itu gue dapet dari Surabaya ya. Itu nganter ke Jakarta lagi sih, arah balik lagi. Nah itu ongkosannya emang gak gede guys. Waktu itu gue dapet cuma 1,8 1.800.000. Itu kita bisa klaim tol, bisa klaim parkir, bisa klaim waktu tunggu. Nah, kan lumayan ya. Dari sini dapat ongkos 4 juta. Terus dari Surabaya lagi dapat ongkos 1,8. Itu tol ditanggung. Enaknya delivery di situ guys. Kalau kita mau jalan keluar kota. Emang sih setiap aplikasi ini ada kurangnya, ada lebihnya guys. Jadi saran gua ya pakai aja lah dua-duanya gitu loh. Mana tahu satu saat salah satu aplikasi ini pasti kita butuhin guys. Ini yang mobil engkel ya guys, yang gua maksud. Soalnya gua kan bawa mobil engkel, jadi gua ceritanya mobil engkel guys. Cuman nggak tahu kalau mobil kecil ya, mobil van, pickup atau MPV. Nah kalau itu gua nggak tahu ongkosnya kayak gimana dan ada nggak muatan balik dari luar kota. Ya kalau teman-teman ada yang pernah bawa mobil kecil keluar kota, contohnya ke Jawa lah gitu, ada nggak kira-kira kalian pernah dapat muatan balik dari sana? Kalau ada bolehlah kasih pengalamannya atau kasih komen biar teman-teman yang lain juga pada tahu. Ya mana tahu mereka kan dapat orderan keluar kota dari Jakarta. Takutnya mereka setelah sampai sana nggak ada muatan balik. Cobalah cerita teman-teman yang pernah keluar kota pakai mobil kecil. Nah kalau double guys itu emang banyak muatannya kalau dari luar kota. Dari sini juga ada sih kan, kalau delivery kan ada grupnya ya. Itu gua sering lihat mobil double standar sama double long itu muatannya banyak guys. Dia itu kalau mau keluar kota nyampe sana langsung dikasih lagi. Coba cerita dong teman-teman di sini yang bawa double, yang narik online, narik delivery atau dari Lalamove gitu. Boleh kasih pengalamannya seperti apa biar kita semua itu saling tahu gitu, biar nggak ada rasa takut gitu jalan keluar kota. Kayak gimana sih ongkosannya, cukup nggak ongkosan balik dari luar kota ke Jakarta gitu. Ini ada satu aplikasi lagi sih guys. Ini nama aplikasinya Go Mobil Barang. Ini aplikasi karya anak bangsa guys. Ini tarifnya emang gede guys. Gua pernah nyoba, soalnya gua pernah bawa orderannya nih. Gua dapetnya dari ini, dari Bojong Nangka yang di Gunung Putri guys. Nah ini nganternya ke Jalan Peternakan yang dekat Kapuk, itu jaraknya 47 kilo. Itu ongkosnya 700.000 guys. Dia emang ongkosnya bagus.
gua akuin bagus, cuman gitu tadi ordernya jarang-jarang. Ya marilah kita dukung guys aplikasi ini guys, biar rame gitu, biar nggak kayak aplikasi yang lain yang tarifnya kayak sampah yang berserak-serakan guys, kayak udah nggak ada harganya jasa driver dan mobil yang kita bawa guys. Kalian tahu sendiri kan sekarang harga seperempat itu naiknya melambung sangat tinggi, apalagi oli. Dulu aja gua beli oli 1 galon oli Shell ya 270, sekarang udah 320 1 galonnya guys. Gila nggak tuh sekarang harga seperempatnya guys. Oh ya guys, kalian kalau mau nanya sesuatu boleh ya, tanya aja, nanti tulis di kolom komentar aja, pasti akan gua jawab. Kalian bisa lihat sendiri, setiap orang yang komen gua langsung jawab. Mana tahu kalian butuh informasi tentang angkutan barang online guys, mana tahu kalian ada yang baru mau belajar, bisa kalian tanya-tanya gitu, biar kalian juga nggak merasa bimbang, nggak merasa takut juga ya guys. Oke ya guys, terima kasih ya sudah menyaksikan video gua ya. Semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya, panjang umurnya guys. Terima kasih ya. Jangan lupa guys di like, komen, dan share ya video ini, biar video ini juga bermanfaat bagi teman-teman kita yang belum mengetahui pekerjaan dunia online angkutan barang. Oke guys, terima kasih banyak.